Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini guru jelaskan tentang tanda baca dan beberapa kata tulis pada soal bahasa Indonesia. Banyak sekali soal yang akan muncul, yaitu dimulai dari nomor 35 pada latihan paket ultra yang pertama, yaitu pedagang itu pukul rata harga beberapa jenis barang dagangan. Kata bentukan yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah kata yang diperbaiki adalah kata pukul rata. Kata pukul rata ini terdiri dari dua kata, di mana kata seperti ini bisa mendapatkan awalan saja, bisa mendapatkan akhiran saja, bisa mendapatkan awalan dan akhiran saja. Ada beberapa ketentuan. Apabila mendapatkan awalan saja, maka penulisannya awalan disambung dengan kata pertama, kemudian spasi diikuti kata kedua. Apabila mendapatkan akhiran saja, maka penulisannya kata pertama dispasi, kemudian kata kedua disambung dengan akhirannya. Kemudian bila mendapatkan awalan dan akhiran, maka awalan dan akhiran akan menggabungkan dua kata ini menjadi satu kesatuan. Pada pilihan ganda, imbuhan yang ditambahkan adalah awalan dan akhiran. Pukul rata mendapatkan awalan me dan akhiran kan, sehingga penulisannya akan dijadikan satu. Kalau kita lihat pada pilihan yang ditulis gandeng atau menyambung jadi satu, yaitu pada C dan D. Sekarang apabila kata pukul rata mendapatkan awalan me, maka kata pukul akan luluh menjadi M, sehingga tidak memukul rata tetapi memukul ratakan. Maka jawabannya adalah B. Contoh kata lain yang sejenis dengan soal 35 misalnya adalah pada kata tanggung jawab. Penulisan kata sejenis ini apabila nanti pada soal mendapatkan awalan saja, misalnya mendapat awalan bertanggung jawab, awalan saja, maka menjadi mendapat awalan ya, jawab, maka penulisannya menjadi bertanggung, bernya sambung dengan kata pertama, kemudian kata jawab ditulis terpisah. Apabila hanya mendapat akhiran saja, tanggung jawabkan. Mendapatkan akhiran saja, maka penulisannya yang disambung hanya akhirnya saja. Kata yang pertama terpisah dengan kata selanjutnya, sedangkan akhirannya ditulis sambung dengan kata kedua. Apabila mendapatkan awalan dan akhiran, maka penulisannya menjadi disambung menjadi satu, kedua kata disambung menjadi satu. Mempertanggungjawabkan, atau dipertanggungjawabkan bisa, tidak ada diper ya, hanya awalan di saja ya. Tanggung jawab kan, maka perubahannya menjadi dipertanggungjawabkan.
jawabkan. Misalnya gandeng. Atau contoh lain misalnya mempertanggungjawabkan. Jadi mempertanggungjawabkan, penulisannya disambung menjadi satu. Ini ketentuan cara menuliskan kata yang terdiri dari dua kata yang maknanya hanya satu, kemudian mendapatkan awalan akhiran ataupun awalan dan akhiran saja. Kemudian nomor 36, memperbaiki tata kalimat yang dicetak miring. Kalimat yang dicetak miring pada soal yaitu dilaksanakan di halaman SD Ultra kegiatan bersami dengan tertib dan meriah. Untuk menyusun kata agar menjadi susunan yang benar, maka susunannya sesuai dengan pola susunan kalimat, yaitu subjek, predikat, objek, keterangan. Apabila keterangan akan diletakkan di depan, maka setelah keterangan penulisannya ditambahi tanda koma. Apabila ada dua keterangan di dalam kalimat, maka dua keterangan tidak boleh diletakkan berjejer. Jadi harus terpisah di awal dan di akhir. Yang pertama dilakukan, anak-anak harus menentukan subjek dari kalimat tersebut. Dilaksanakan di halaman SD Ultra kegiatan bersami dengan tertib dan meriah. Berarti subjeknya adalah kegiatan bersami. Kegiatan bersami subjek, dilaksanakan predikat di halaman SD Ultra, keterangan dengan tertib dan meriah. Ini di halaman SD Ultra dengan tertib dan meriah. Ini satu keterangan ya. Jadi jawabannya adalah yang D. Ini yang A salah karena dengan tertib dan meriah dilaksanakan. Dilaksanakan di halaman, ini juga salah. Kegiatan bersami dengan tertib dan meriah di halaman SD Ultra dilaksanakan. Ini predikatnya malah di belakang sendiri. Selanjutnya nomor 37. Perbaikan penggunaan kata bercetak miring pada paragraf tersebut adalah, yang diperbaiki adalah kata-kata yang ditulis miring yaitu Juli, ekstrakurikuler, kemudian tradisional, ini ada yang lewat, berkualitas. Juli, ini adalah nama bulan, penulisan seperti ini tidak baku. Yang baku adalah JULI, kemungkinannya adalah A, C, D. Kemudian berkualitas. Berkualitas ini juga tidak baku, seharusnya berkualitas. Berkualitas penulisannya adalah menggunakan UA, yaitu yang D, berkua. Jadi bukan berkua, berkualitas. Kemudian ekstrakurikuler menggunakan KS, dan tradisional itu penulisannya menggunakan S, huruf S bukan T. Tradisional. Penulisan yang mirip dengan kata berkualitas yang KUA misalnya pengecoh seperti pada kata kuitansi. Kalau kuitansi penulisannya bukan kui tapi kuitansi. Kuitansi. Ini penulisan yang benar. Kemudian yang sejenis lagi ekstrakurikuler misalnya ekspor, tapi pakai KS. Ekspor tanpa X, tanpa T. Kemudian
ekstrakurikuler yang sejenis tradisional sebenarnya tidak ada. Ini penulisan-penulisan kata baku yang mungkin mirip dengan soal nomor 37. Selanjutnya nomor 38. Kesalahan penggunaan kata baku pada teks tersebut adalah keraton merupakan tempat tinggal raja. Tempat tinggal tersebut dibangun dengan kokoh. Nah, kokoh ini tidak baku. Kalau anak-anak mengetik kata kokoh, KOKOH pada KBBI, maka di situ akan tertulis bahwa kokoh adalah bentuk tidak baku dari kata kukuh. Kemudian ruang utamanya berisi singgasana, dibuat sebagai tempat duduk raja. Raja menerima tamu dalam negeri dan mancanegara di ruangan tersebut. Biasanya raja memberikan cinderamata. Ada dua di sini yang ditemukan. Ternyata masih ada satu lagi, yaitu pada kata keraton. Ya. Kalau negeri ini sudah baku. Negeri mancanegara ini sudah baku. Singgasana juga sudah baku. Berarti yang masih salah penulisannya adalah keraton, kokoh, dan cinderamata. Jadi jawabannya yang C. Terus kata bakunya apa? Keraton. Kata bakunya adalah keraton. Kemudian yang kedua kokoh. Ini salah. Kata bakunya adalah kukuh. Kemudian yang satu lagi cinderamata. Ini juga salah. Yang baku adalah cenderamata. Nomor 39. Kesalahan tanda baca pada kalimat yang dicetak miring dalam paragraf tersebut adalah, kita lihat kalimat yang dicetak miring. Berhenti, jangan lewati jalan ini. Perintah yoga kepada regunya saat itu. Ini adalah kalimat langsung, berarti penggunaan tanda petiknya sudah betul. Sekarang kata yang salah, perhatikan yang Bu Guru lingkari. Di sini ada tanda koma, kemudian di sampingnya ada huruf J kapital. Kalau di sini ada huruf kapital, di depannya tidak mungkin menggunakan tanda koma. Jadi cirinya jika ada dua kata kedua di sini hurufnya adalah kapital yang depan, maka di sini tidak mungkin pakai tanda koma, maka ini salah. Kemungkinannya adalah menggunakan tanda titik atau tanda seru atau tanda tanya, tergantung jadi jenis kalimatnya. Kalau seperti kalimat ini, berhenti, ini adalah kalimat perintah, berarti seharusnya adalah menggunakan tanda seru. Maka tanda koma di sini salah. Kita lihat ada pilihan A, B, C, D yang tanda koma. Ini ya, yang B. Ini tadi tanda petiknya sudah jelas betul, tidak ada kesalahan. Kemudian kita lihat tanda titik ini juga salah. Jangan lewati jalan ini. Jangan lewati jalan ini adalah jenis kalimat perintah. Maka di belakang ini seharusnya menggunakan tanda seru. Anak-anak biasanya mengenal dengan tanda pentung. Kemudian ada tanda petik tutup. Perintah yoga kepada regunya. Nah, ini tidak perlu diberi tanda baca di tengah-tengah. Perintah yoga kepada regunya saat itu, di akhir kalimat ada tanda titik. Berarti yang salah adalah tanda koma, tanda titik, dan tanda seru. Jawabannya yang B. Lalu bagaimana penulisan yang benar? Berhenti, jangan lewati jalan ini. Perintah yoga kepada regunya saat itu. Misalnya yang betul adalah seperti ini.
berhenti. Ini perintah, jangan lewati jalan ini. Ini adalah kalimat seru, maka juga tanda seru. Perintah yoga kepada regunya saat itu. Terus diakhiri dengan tanda titik. Nomor 40, kami akan berangkat pada hari Sabtu 28 Desember 2019 pukul 16.30. Tanda baca yang tepat untuk melengkapi teks tersebut adalah di sini ada nama hari, kemudian diikuti diikuti tanggal. Maka dua urutan waktu atau lebih yang berurutan, maka di tengah-tengahnya ada tanda koma, di sisi tanda koma. Kemudian pukul juga masih menentukan waktu, berarti di sini juga koma. Menuliskan jam yang baku, tandanya di sini adalah tanda titik. Maka tanda untuk melengkapinya adalah koma, koma, titik. Koma, koma, titik berarti yang C. 41. Kalimat yang menggunakan huruf kapital yang tepat adalah penggunaan huruf kalimat yang tepat. Sebuah jabatan apabila tidak dilengkapi, tidak diikuti dengan namanya, maka penulisannya ditulis dengan huruf kecil. Kita lihat pada yang A, masa jabatan presiden selama. Nah, di sini kata presiden tidak diikuti presiden mana, Indonesia atau presiden Jokowi atau presiden siapa. Ini di belakangnya tidak diikuti nama, maka P-nya menggunakan huruf kecil. Selama 5 tahun dan selanjutnya dapat diikuti kembali. Salah ya yang A. Yang B, warga memenuhi syarat dapat memiliki surat izin mengemudi. Jika ada tulisan surat izin mengemudi ditulis lengkap seperti ini, maka surat itu S-nya menggunakan kecil, I-nya menggunakan huruf kecil, M-nya juga kecil. Kemudian yang C, Direktorat Jenderal Pajak dipimpin oleh seorang direktur jenderal. Nah, di sini Direktorat Jenderal Pajak, ini betul, oleh seorang direktur. Nah, ini yang salah. Direktur jenderal ini yang salah. Karena tidak diikuti nama di belakangnya. Kemudian yang D, ini nama orang, terdiri dari 2 kata, menggunakan huruf kapital, dilantik menjadi, nah di sini ada nama jabatan, presiden mana? Di sini ada nama yang mengikuti, yaitu Presiden Republik Indonesia. Jadi penulisannya presiden juga pakai huruf kapital. Jadi jawaban nomor 41 adalah yang D. 42. Tukang itu mencat rumah dengan warna keabu-abuan. Mencat, kata cat ini mendapat imbuhan me, maka perubahannya adalah menjadi mengecat, dan bukan mencat tapi mengecat. Yang mengecat ini kemungkinannya ada A, ada C. Kalau yang B salah ya. Kemudian yang belakang di sini ada penulisan keabu-abuan. Nah, keabu-abuan, abu-abu ini adalah kata berulang, harusnya tanda stripnya itu di tengah-tengah kata abu-abu. Awalannya tidak perlu diberi tanda strip, jadi keabu strip abuan. Maka yang betul adalah yang A.
43. Perbaikan penggunaan tanda baca pada kalimat bercetak miring. Yang miring adalah ini penulisannya. Masa berlaku KTP-nya habis per Desember 2020 saat beliau berusia 50-an. Masa M-nya betul, berlaku betul, KTP-nya. Nah, ini menunjukkan miliknya kakek. Kalimat pertama menyebutkan kakek ya. Ketika menunjukkan milik yang depannya menggunakan huruf kapital, ini kan KTP itu ditulis dengan huruf kapital. Maka setelah penulisan huruf kapital itu harusnya yang betul itu menggunakan tanda strip. Jadi diberi tanda strip. Strip KTP-nya. Di sini ada strip dulu, terus habis per Desember. Kata per di sini tidak disambung, jadi di spasi. Di sini tidak disambung tapi dipisah. Per spasi Desember 2020 saat beliau berusia 50-an. Nah, di sini ada angka, kemudian ditambahi akhiran an. Setelah angka, penulisan sebelum an juga ada tanda strip sebelum 50-an. Nah, yang cocok dengan perbaikan yang sudah dilakukan adalah yang D. Masa betul, berlaku, KTP-nya. Nah, di sini nya menunjukkan milik, KTP milik kakek ya. Habis per. Nah, di sini spasi Desember karena diikuti kata dengan huruf kapital. Per Desember. Desember ini kapital karena menunjukkan bulan. Per Desember, per spasi per Desember, per spasi Desember 2020 saat beliau berusia 50. Nah, 50 ada angka mendapatkan akhiran an, jadi 50 an. 50 strip an. Nomor 44. Perbaikan tata kalimat yang dicetak tebal dalam paragraf tersebut adalah ini yang dicetak tebal. Anak-anak mereka, banyak orang tua ingin potensi minat bakat mengetahui. Kita cari subjeknya dulu, yaitu banyak orang tua. Ini ya, banyak orang tua ingin mengetahui potensi minat bakat anak-anak mereka. Gampang. C. 45. Perbaikan penggunaan kata yang bercetak miring. Yang bercetak miring. Ini ya. Menaiki, melaksanakan, kemudian mengawasi. Pada hari Minggu saya menaiki sepeda ke rumah Aldi. Nah, menaiki sepeda. Menaiki itu harusnya menaiki tangga. Kalau sepeda bukan menaiki, tetapi mengendarai. Karena mengayuh itu berarti mengendarai. Tapi kalau menumpang, misalnya bis. Nah, itu bis kan tidak menyetir sendiri. Maka kalau yang digunakan adalah bis, saya menumpang bis. Karena di sepeda itu dikayuh sendiri, maka bukan menumpang tapi mengendarai. Kalau menunggangi itu biasanya digunakan alatnya yaitu hewan, transportasinya hewan. Misal kuda, menunggangi sapi, menunggangi kerbau, itu menunggangi. Jadi menaiki harusnya mengendarai. Kemungkinannya adalah B atau C. Selanjutnya, saya dan Aldi melaksanakan PR. PR itu bukan dilaksanakan, yang dilaksanakan adalah kewajiban, melaksanakan kewajiban, melaksanakan sholat, dan seterusnya. Nah, kalau PR itu menyelesaikan. Kalau membereskan apa? Membereskan mainan, membereskan masalah
Yang terakhir, benarkah menyaksikan? Kita lihat coba kalimat selanjutnya. Kemudian saya dan Aldi mengawasi tim sepak bola favorit kami di televisi. Masa mengawasi? Kalau mengawasi itu kan mandor ya. Mandor mengawasi tukang saat bekerja di lapangan. Kalau menonton sepak bola ya ini harusnya bukan mengawasi tetapi menyaksikan. Atau menonton juga bisa ya, karena di sini tidak ada pilihan menonton, maka menonton itu juga bisa digunakan untuk mengganti kata mengawasi. Jadi jawaban yang betul adalah yang C. 46. Siswa kelas 6 mengikuti perkemahan. Siswa-siswa tersebut akan memperhatikan keterampilan dan seterusnya. Kesalahan penggunaan kata baku. Kesalahan penggunaan kata baku. Kata baku yang salah sebenarnya langsung dilihat sini juga bisa. Yang pertama, mempraktikkan jelas betul ya. Ini sudah betul ini. Ini sudah betul. Ini betul. Mempraktikkan ini betul. Nah, keterampilan ini salah. Kemudian ini juga salah. Mendaya gunakan. Nah, ini mendaya gunakan berasal dari kata daya guna. Ya, tadi di atas nomor sebelumnya ada dua kata yang mendapatkan awalan dan akhiran, maka penulisannya harusnya disambung. Nah, ini juga salah, ini salah. Berarti masih A dan B. Terus halang rintang. Halang rintang itu jenis permainan ya. Jadi ini penulisannya tidak disambung tapi dipisah sendiri-sendiri. Halang spasi rintang. Ini juga salah. Dan yang terakhir, jelajah. Jelajah ini harusnya penulisannya bukan jelajah tapi jelajah. Ada huruf E setelah huruf J. Maka jawabannya adalah yang A. Potensi ini udah betul ya. Ini perbandingannya dengan D, kalau potensi di sini sudah betul. Maka jawabannya adalah yang A, yang menggunakan kesalahan penggunaan tanda baku adalah yang A. 47. Penggunaan tanda baca yang tidak tepat pada kalimat dicetak miring dalam paragraf tersebut adalah, ini cetak miringnya dari sini sampai belakang. Ini ya. Yang salah, maaf. Nah, ini coba perhatikan. Di sini ada kata maaf dan kata setelah. Ini ya. Nah, ini di sini huruf S ditulis dengan huruf kecil, maka di sini pasti tanda yang digunakan seharusnya adalah tanda koma, bukan seru. Jadi ini salah ya. Yang tidak tepat ini tanda seru. Kemudian harusnya diganti dengan koma. Setelah gula dan telur dikocok, masukkan tepungnya. Nah, ini juga huruf kecil ini dua kata. Kemudian di sini ada huruf kecil, ini tanda bacanya tidak boleh titik. Harusnya tanda koma. Masukkan tepungnya, dik. Nah, kalimat yang diucapkan ini adalah berupa kalimat jenisnya kalimat perintah. Di mana? Ditentukan di sini. Masukkan. Ini adalah sebuah perintah. Kalimat perintah itu diakhiri dengan tanda seru. Di sini tanda tanya, maka salah. Harusnya di sini tanda seru. Di sini penggantinya harusnya tanda seru. Kemudian di sini ya, musikus. Kemudian kata Kak Marta, titik di belakang, betul. Berarti yang salah penulisannya adalah tanda seru, tanda titik, tanda tanya. Tanda seru, tanda titik, tanda tanya. Berarti yang salah adalah ini D jawabannya. 48.
Arsen melihat elang Jawa di hutan pinus Mangunan. Penggunaan huruf kapital yang tepat adalah di sini ada Arsen, Arsen nama orang, kapital. Melihat elang Jawa. Elang Jawa ini adalah ciri khusus, nama hewan menjadi ciri khusus di daerah Jawa, maka penulisannya Jawanya ini ditulis dengan huruf kapital, tapi elangnya kecil. Jadi sini harusnya huruf kapital. Jawa di hutan pinus Mangunan. Hutan pinus Mangunan ini adalah tempat wisata, maka penulisannya juga huruf kapital. Hutan hanya kapital, P-nya kapital, M-nya juga kapital. Ini nama tempat wisata ya. Misal Gunung Merapi. Nah, itu juga menggunakan huruf kapital. J-nya kapital, M-nya juga kapital. Yang sama dengan perbaikannya berarti Arsen melihat elang Jawa di hutan, nah ini, di hutan pinus Mangunan yang C. Selanjutnya 49. Libur sekolah telah tiba. Anti akan mengunjungi taman bunga. Anti mengajak Viola. Anti dan Viola mengunjungi taman bunga Alamanda di kawasan Tempel. Perbaikan ejaan pada kalimat yang dicetak tebal adalah yang pertama, Anti dan Viola, ini nama orang, mengunjungi taman bunga Alamanda. Nah, ini nama tempat wisata ya. Seperti tadi hutan pinus Mangunan berarti taman bunga Alamanda, T-nya kapital, B-nya kapital, A-nya juga kapital. Di kawasan Tempel adalah nama tempat, berarti T-nya juga kapital, Sleman juga kapital. Maka yang sama adalah ini, tuh. Mengunjungi taman bunga alam. Oh, ini C. Ini kawasannya kecil ya. Kawasan itu bukan menyebutkan nama wilayah. Nomor terakhir 50. Dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional, SD Ultra menyelenggarakan berbagai lomba. Ada lomba permainan tradisional, gobak, jagungan, dan gasing. Perlombaan tersebut dilaksanakan pada tanggal Kamis 11 Februari 2020. Penulisan tanda baca yang tepat. Dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional, SD Ultra ini adalah keterangan. Setelah keterangan, maka di belakang keterangan diberi tanda koma. Keterangan di depan, setelah keterangan ada tanda koma. SD Ultra ini adalah subjek menyelenggarakan berbagai lomba. Ada lomba permainan tradisional. Di sini ada kata permainan tradisional, posisinya sebagai objek. Ada lomba permainan tradisional, maka permainan tradisional ini diperinci berupa permainan gobak, jangkungan, dan gasing. Maka di sini menggunakan tanda titik 2. Kemudian yang terakhir, perlombaan tersebut dilaksanakan pada tanggal Kamis. Di sini nama hari diberi tanda koma karena diikuti dengan tanggal. Koma, titik 2, koma. Maka jawabannya yang C.